Shalom saudaraku, saat ini kita akan membahas perempuan signifikan yang lain yang bernama, tidak ada namanya saudara. Dia tidak bernama namun dicatat dalam firman. Saya memberi judul hari ini Perempuan Sunem, Keramat Tamahan yang Mengundang Mujizat. Perempuan biasa dipakai luar biasa oleh Tuhan. Kita bisa membaca kisahnya dari 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 37. Perempuan ini tidak disebut seorang pemimpin, tetapi tindakannya menuntun pada perubahan besar. Saudara, perempuan ini seorang perempuan Sunem, asalnya dari kota Sunem, bukan seorang pengkhotbah, tapi dia sering mengajarkan bahwa menyambut hadirat Allah itu bisa membuka jalan bagi mujizat. Di tengah kesehariannya, dia hanyalah sebagai seorang istri, namun dia seorang perempuan kaya di Sunem. Dia mengenali sesuatu yang ilahi dalam perjalanan Nabi Elisa. Ia tidak meminta apapun, tidak kekayaan, tidak ketenaran, tidak anak, namun dia memberi tanpa pamrih. Dia membuka ruang kecil di rumahnya untuk sang Nabi Elisa. Dan Tuhan membuka rahimnya yang tertutup. Saudara, namun cerita ini tidak berhenti pada sukacita. Ada di waktu tertentu anak yang dijanjikannya mati di pangkuannya, tetapi ia tidak tinggal dalam kepanikan. Dia tenang dan berkata pada suaminya, "Semua baik saja." Karena di balik ketenangannya, perempuan Sunem ini memiliki imannya yang sedang bekerja. Dan melalui keledai dan air mata, dia menuju sumber hadirat, bukan solusi instan. Dan karena imannya, anaknya pun bangkit kembali. Dalam keheningan tindakannya, surga bergerak. Saudara, saya harus menceritakan latar belakang dan konteks Alkitabiah dari kisah perempuan Sunem ini. Sunem adalah kota di wilayah suku Isakar. Di masa itu, perempuan memiliki keterbatasan dalam masyarakat patriarkal. Namun kisah ini menunjukkan bahwa kesalehan dan kepekaan rohani dapat mengubah sejarah. Keramat tamahan adalah ekspresi iman yang sangat dihargai dalam tradisi Ibrani. Dengan menerima hamba Tuhan, perempuan Sunem secara tidak langsung menyambut Allah sendiri. Saudara, di sini memang ada kehadiran suami dari perempuan Sunem, namun terkesan pasif. Elisa adalah nabi Allah yang dihormati, dan dia memiliki seorang pelayan yang bernama Gehazi. Inilah perantara yang menyaksikan mujizat. Jadi, perempuan ini merupakan bagian dari narasi besar karya penyelamatan Allah dari penyambutan hadirat ke lahirnya janji hingga kebangkitan hidup. Saudara, bila kita membaca dari 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 35, maka kita tahu, dimulai dari penyediaan ruang, keramat tamahan rohani, inilah yang membuka jalan bagi kehadiran ilahi. Janji anak berkat datang tanpa harus diminta. Ketika hati kita tulus memberi, respon saat kritis, iman tidak bergantung pada keadaan. Di mana ada keteguhan, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kebangkitan anak yang awalnya mati dari perempuan Sunem ini anaknya. Ini adalah mujizat, buah dari kesetiaan dan pencarian akan hadirat. Saudara, ada makna teologis yang dalam ketika saya menggali kisah ini. Di mana keramat tamahan bukan sekedar moralitas, tetapi tindakan propetik. Iman tidak selalu bicara keras, tapi kadang hanya berkata, semua baik saja. Mujizat itu lahir dari hubungan, bukan ritual. Dari perempuan Sunem ini ada 7 teladan emas yang bisa kita teladani. Pertama, memiliki kepekaan rohani, mengenali hadirat Allah meski terselubung manusia biasa. Kuncinya di ayat 9. Kedua, keramat tamahan yang tulus, memberi bukan karena sekedar berlebih, tapi terutama karena memang peduli, saudara. Ketiga, melayani tanpa pamrih, tidak menuntut balasan, hanya memberi tempat bagi Tuhan. Keempat, dari perempuan Sunem kita belajar memiliki iman saat kritis. Mengucap kata semua baik saja, ini adalah iman sekalipun dunia sedang runtuh. Kelima, keberanian menindaklanjuti. Tidak tinggal diam, tetapi mencari Tuhan. Keenam, kesetiaan pada pemimpin rohani. Kuncinya di ayat 30. Komitmen dan integritas
dalam relasi itu penting, saudara. Dan ketujuh, teladan perempuan Sunem ini adalah memiliki pengharapan yang tak luntur. Kuncinya di ayat 36, saudara. Bertahan sampai mujizat digenapi. Saudara, namun kita juga belajar dari perempuan Sunem ini yang perlu kita waspadai, jangan memiliki kemandirian yang terlalu berlebihan sehingga sulit menerima pertolongan rohani. Bahayanya tertutup pada terhadap komunitas. Ada penyimpanan luka dalam diam dalam perempuan Sunem ini awalnya. Dia berkata, jangan dustai aku. Menunjukkan ada trauma lama terhadap luka yang tidak tersentuh. Kemudian ketergantungan pada manusia sedikit di awal. Dia fokus pada nabi, bukan pada Tuhan. Ini bisa melemahkan iman pribadi. Semua baik saja. Itu adalah arti imannya tidak goyah. Kamar atas dan pelita yang dia sediakan ini menjadi rumah tempat hadirat Allah. Perempuan Sunem ini mengetuk dan menggetarkan surga karena keramat-tamahannya. Saudara, hadirat Allah tidak akan tinggal di tempat yang tidak disiapkan. Dari kisah ini kita belajar, keramat-tamahan dapat membuka akses bagi Allah bekerja. Kamar kecil sekecil apapun dapat menjadi ruang besar mujizat. Yang kecil, yang tersembunyi, ini bisa menjadi tempat transformasi besar. Dan pelita tidak akan padam jika dinyalakan dengan iman. Pelayanan kecil, sekecil apapun, saat kita setia akan terus menyala. Dari perempuan ini yang membangun rumah, ruang doa kecil di rumahnya, maka keluarganya pun berbalik kepada Tuhan. Tuhan tidak mencari ruang megah, dia mencari hati kita yang sedia. Di hati inilah rumahmu. Biar itu menjadi lagu kita sebagai respon penyerahan total kita. Apakah rumah kita, hati kita telah menyediakan tempat bagi hadirat Tuhan? Apakah pelita kita tetap menyala? Bangun ruang khusus bagi Tuhan. Jadilah terang di kamar atas kehidupanmu. Kamar atas ini tidak hanya tempat istirahat seperti perempuan Sunem menyediakan tempat bagi Nabi Elisa, tapi ini bicara bagaimana tempat yang kita sediakan bagi Allah untuk menyatakan kuasanya. Seperti perempuan Sunem, kita telah menyediakan kamar atas dalam pelayanan kita. Di mana di kamar itu pelita kasih, doa, dan pewahyuan terus menyala. Di situ Tuhan akan membangkitkan yang mati, melahirkan generasi, menyatakan mujizat. Dan setiap orang yang kita layani menjadi pembawa terang bagi generasinya. Mungkin saat ini Anda berpikir Anda bukan siapa-siapa. Peter, tetapi Tuhan akan menyediakan tempat bagi segala raja. Apa yang kecil di tangan kita akan dijadikan besar oleh Tuhan. Kita adalah pelita di kamar atas. Perempuan biasa yang dipakai luar biasa oleh Tuhan. Ingat, seperti perempuan Sunan yang menunjukkan bahwa dia memiliki hati yang peka, rumah yang terbuka, iman yang teguh. Ini dapat menjadi ruang pergerakan kuasa Tuhan. Ruang kecil apapun ini bisa menjadi tempat mujizat besar. Pelita di kamar atas tidak akan padam. Keramat tamahan kita akan membuka pintu mujizat, membuka langit. Ketika iman kita bisa berkata dalam keadaan kritis, semua akan baik dalam Tuhan. Ini menunjukkan iman yang kokoh, yang tidak bersuara pun bisa menggetarkan surga. Pertanyaannya, apakah kita telah menyediakan ruang bagi Tuhan dalam hidup dan rumah kita? Apa bentuk keramat tamahan terhadap hadirat Tuhan? Bagaimana respon kita saat kehilangan atau krisis? Apakah kita masih menyala sebagai pelita di kamar atas? Siapa yang bisa merasakan hadirat Tuhan lewat kita? Katakan, Tuhan jadikan aku seperti perempuan Sunem. Ajar aku memberi bukan karena aku punya, tapi karena aku peka. Ajari aku membangun ruang dalam hatiku bagi hadiratmu. Dan ketika aku kehilangan, ajar aku berkata, semua baik saja di dalam Tuhan. Ketika pelitaku hampir padam, tiupkanlah kembali nyalamu dalam hidupku. Aku perempuan biasa, tapi di tanganmu aku percaya kau bisa pakai aku. Luar biasa. Amin. Jadilah sesuai iman kita. Tuhan memberkati.